Selamat datang di podcast Kiat Kerja Kekinian episode ketiga. Terima kasih banyak semuanya sudah tune in lagi di podcast kita, podcast Kiat Kerja Kekinian persembahan dari Candela Learning. Candela Learning adalah sebuah lembaga yang misinya adalah untuk menyalakan transformative power atau kekuatan perubahan di dalam diri millennial leaders dan juga Gen Z workforce. Nah, untuk di episode kali ini gak kalah serunya, kita ditemani oleh guest kita yang memang kayaknya seneng banget datang ke podcast kita ya. Yang pastinya bukan Gen Z ya. Yang pastinya bukan millennial leaders ataupun bukan Gen Z workforce, tapi karena insight-nya nih lumayan ya, maksudnya kayak selalu daging, jadinya kita terus-terusan nih pengen ngobrol sama Coach FR. Apa kabar Sasa? Baik, alhamdulillah. Coach Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ah, Ya, ya. semangat lagi ya kita untuk sharing tentang kiat kerja kekinian. Kekinian. Nah, di Kiat Kerja Kekinian seperti namanya nih, Ya. itu memang kita tuh pengen bahas tentang pekerjaan yang kekinian nih, Coach. Yes, betul. Nah, jadinya kita hari ini seru banget bakalan ngegosipin tentang salah satu yang lagi jadi hot topics nih, Coach. Banyak diomongin Banyak diomongin di nih sama. berbagai perusahaan. Betul, Ya. yaitu adalah tentang Gen Z. Ya. Mana yang Gen Z like, subscribe, komen ya. Kalau misalnya ternyata ada yang salah atau kayak mau protes, Iya. silahkan komen di bawah ya, Iya. jangan lupa. Tadi Coach bilang kalau banyak perusahaan itu mengeluh ya soal Gen Iya. Z. Itu tuh keluhan apa aja sih Coach yang muncul? Iya, ini sebenarnya kalau saya bisa memahami ya, knowing them gitu ya. Tapi tidak banyak leaders ya, terutama yang berasal dari generasi yang sebelumnya itu dapat memahami perbedaan. Ya, kalau saya lihat memang perbedaannya, tapi kemudian yang muncul adalah keluhan. Ya, seperti contohnya yang paling banyak tersampaikan adalah kok mereka seperti job hopper ya, Oh, lompat-lompat, pindah-pindah. pindah-pindah pekerjaan. Sementara kalau di generasi sebelumnya itu mereka memandang loyalitas terhadap perusahaan, loyalitas terhadap pekerjaan itu everything gitu. Ya. Makanya banyak generasi yang sebelumnya itu kan begitu masuk ke satu pekerjaan for the rest of their Their life lives, sampai pensiun ada satu perusahaan yang sama. Nah sementara Gen Z loh kok baru bekerja di sini sebentar kok kenapa dia sudah mencari opportunity lain Ya. dan seterusnya ya. Itu yang pertama paling sering dikeluhkan. Saya jadi nggak berani memberikan kepercayaan lebih karena mereka nanti cepat sekali ingin pindah gitu. Itu yang pertama yang paling sering terdengar. Yang kedua, mereka juga banyak dikeluhkan mungkin karena sebenarnya advance dari sisi teknologi ya. Ya. Jadi dianggap kok sedikit-sedikit fokusnya menggunakan teknologi instead of personal relations. Oh, Ya, gitu jadi kenapa untuk berinteraksi, update pekerjaan gitu harus rely on technology. Sementara generasi yang sebelumnya ekspektasinya adalah juga kita ketemu aja ngobrol langsung gitu. Ya, jadi itu akhirnya memunculkan menjadi keluhan gitu. Ini kan something yang kita harus obrolin bareng dong di meja begini. Kenapa kok saya udah update Pak di situ lihat aja sendiri gitu. Jadi akhirnya itu memunculkan keluhan. Jadi keluhannya itu sebetulnya ke lebih cara bekerja ya, cara bekerja. Nah yang ketiga yang cukup penting juga dan ini mungkin para Gen Z juga harus ini ya, harus self reflection juga. Dianggap span of attention-nya terlalu pendek. Oh, karena ya kan ada TikTok. Yes betul YouTube ya. Reel Ya gitu cukup YouTube yang Shorts. semuanya pendek-pendek ya, Iya. semuanya pendek-pendek. Nah sehingga kok kayak nggak perhatian gitu. Jadi span of attention-nya pendek sehingga ya generasi yang sebelumnya mengeluh. Kita ngomongin ini butuh waktu panjang loh. Sementara kalian kan baru diajak ngomong 3 menit aja rasanya sudah ini Ngawang. sudah ngawang. Itu yang menurut saya penting banget untuk diperhatikan oleh para Gen Z. Dan yang terakhir, yang keempat, ini juga nggak kalah pentingnya adalah mereka dipandang oleh generasi yang sebelumnya terlalu cepat ingin mendapatkan instant gratification. Instant gratification itu pengen cepat dihargai, diapresiasi. Bahkan ada yang ini keterlaluan banget, baru ngelamar, baru datang, baru mulai kerja langsung menuntut Gaji yang reward yang sangat tinggi gitu. Mereka belum membuktikan apa-apa. Memang generasi sebelumnya itu memang biasanya pembuktian dulu gitu, baru bicara Dikasih tentang reward. reward gitu. Nah sementara
memang kita perlu pahami Gen Z memang kan mereka tumbuh tadi ya menggunakan aplikasi yang semuanya Ada sifatnya instant gratification. yes, yes, What yes. I want, I tap and I get it gitu ya. Iya. Saya pengen makan, saya tinggal scroll tap, saya dapatkan. Sehingga terbawa di tempat kerja juga mungkin suasana seperti itu ingin didapatkan juga. Nah sehingga generasi yang sebelumnya merasa itu sesuatu yang tidak tepat gitu. Sehingga lahir menjadi keluhan. Iya. Sebenarnya berarti keluhan-keluhan itu tuh bukan berarti Gen Z ini bad ya, Iya, cuman iya, memang karena benar. emang beda aja dari Betul. generasi yang sebelumnya gitu. Ya benar-benar, dan kalau tidak ditangani akhirnya muncul situasi yang tidak nyaman di perusahaan. Kenapa? Satu, Gen Z-nya merasa dijudge, Iya itu banyak banget dihakimi. sih. Kok saya Iya. dihakimi, saya disudutkan. Saya mending gak ada di sini. Gitu Iya ya. betul. Akhirnya begitu responnya. Nah sementara yang atas kalau kayak gini nggak bisa kerja di tempat kita. Saya bahkan kemarin ada statement ekstrim nih dari salah satu klien ya. Karena kan saya banyak mensupport korporasi. Nah itu ada klien yang sampai keluar statement dari top level nih itu. Kalau emang angkatan ini nggak bisa bekerja, kita mending pekerjakan lagi Gen X yang sudah pensiun gitu ekstrimnya. Dipanggil lagi. Dipanggil lagi yang Padahal sudah mau istirahat iya. ya. Yang sudah mau istirahat itu udahlah dipanggil lagi aja daripada pada nggak bisa kerja gitu. Ya Nah itu kan ampun Gen Z sabar ya, ya. sabar ini dijudge nih kalian nih ya. Dijudge, Dijudge kasihan. seperti itu. Nah tapi padahal sebenarnya ini lebih banyak karena salah pengertian hal-hal tadi gitu. Berarti Gen Z ini si paling tidak si paling Si yang paling tidak dimengerti. tidak dimengerti, kasihan. Cuman dari sudut pandang yang di atasnya juga dipandang si paling tidak mau mengerti. Iya gimana nih? Iya. Iya makanya Betul. obrolan ini jadi menarik nih Coach. Jadi penting. Iya tadi kan kita udah ngebahas kayak kira-kira keluhan apa aja gitu Betul, yang ada di betul. perusahaan. Dan itu bisa jadi self reflection kita nih para Gen Para Z. Gen Z. Supaya oh ternyata top level tuh mikirnya kayak gitu Iya, gitu kan benar, ya. benar. Nah tapi nih buat sisi perusahaannya. Ya, para bol- top level juga harus bisa ngelihat juga Iya, sisi lainnya ya. Nah, sisi lain dari Gen Z, sisi positifnya tuh Iya. kira-kira apa aja sih, Coach? Iya. Dan ini yang sayangnya nggak banyak dielaborasi. Nah, Orang kebanyakan fokus kepada negatif side ya dan melupakan bahwa orang itu punya kekuatan, punya hal-hal yang positif. Contoh ya, Gen Z jelas mereka adalah orang-orang yang diistilahkan digital natives oke. ya. Penduduk asli dunia digital itu Gen Z. Karena dari lahir kita sudah masuk ke alam di mana interaksi sosial, bisnis itu semua menggunakan perangkat digital, sudah matang ya. Generasi sebelumnya nggak ada yang mengalami itu. Millennials misalnya biasanya kenal dengan perangkat-perangkat digital ketika misalnya sudah sekolah SD, ya, ya. sudah masuk usia sekolah Ya. gitu. Kalau Gen Z itu dari lahir sudah ada tab, sudah ada iPad, sudah ada connectivity yang terus-menerus dengan internet ya. Nah jadi mereka itulah yang kita labeli biasanya digital natives. Dan ini kekuatan karena makin kesini kan memang perusahaan-perusahaan semakin butuh interaksi digital, lalu kemudian juga penggunaan teknologi yang advance dan sebagainya. Contoh ya yang sangat real ya, Gen Z banyak dikeluhkan misalnya kok kalau main game fokus banget gitu ya. Dan bahkan orang tua banyak yang mengeluhkan bahwa itu nggak punya masa depan. Immerse gitu ya Iya, di benar. dalam gamenya Tenggelam tuh. gitu. Iya. Nah bahkan ada itu misalnya tentara gitu, jenderal gitu yang dulu mengeluhkan apa jadinya bangsa kita kalau nanti generasinya asik main game, kalau perang gimana gitu. Nggak taunya sekarang perang itu pakai drone. Drone nih. Dan drone itu mengoperasinya kayak main game gitu. Iya. Jangan-jangan nanti prajurit-prajurit yang sudah ngelatih otot itu kalah tuh sama yang langsung pakai drone, langsung pakai tombol. drone misalnya, tekan tombol gitu. Nah, jadi sebenarnya zaman ini kan berubah, maka kekuatan pemahaman dan penggunaan perangkat digital itu sebetulnya positive side dari Gen Z yang harusnya perusahaan mulai elaborate kemungkinan-kemungkinan itu. Yang kedua, Gen Z itu juga lebih adaptif loh, ya lebih bisa menerima perubahan-perubahan gitu. Sementara generasi yang sebelumnya, karena tadi ya kalau membangun karir itu lama, take times gitu, sehingga ketika ada perubahan sedikit aja biasanya respon pertamanya itu resisten, menolak gitu, menolak perubahan.
Sementara kalau Gen Z itu bahkan kadang menghadirkan perubahan gitu. Datang itu membawa usul gimana kalau caranya dilakukan dengan cara Inovatif gitu ya? berbeda, betul. Dan ini yang karena kekuatan tapi diabaikan akhirnya nggak muncul gitu dan akhirnya yang muncul lebih ke negatifnya yang keluhan-keluhannya padahal punya keunggulan-keunggulan tadi. Oke. Nah yang ketiga, Gen Z itu juga lebih tidak demanding dari sisi infrastruktur dan facility. Kalau generasi yang sebelumnya itu kalau bekerja itu biasanya untuk infrastruktur dan facility itu demanding banget loh. Zaman saya dulu bekerja di kantor misalnya itu langsung yang pertama ditanyakan itu adalah saya pengen bekerja di kantor yang adem gitu, apa Harus ada pantry. ada meja khusus untuk setiap orang. Oh iya. Terus kemudian setiap orang itu dikasih tutupin Iya, kubikel gitu. kubikel. Saya mau private gitu ya. Sehingga ketika itu aja dicabut dari mereka misalnya dipindahin kamu duduknya pindah itu aja kadang komplain gitu. Jadi sedemanding itu gitu untuk bisa bekerja. Gen Z bisa bekerja dalam situasi apapun. Ya, Di mana jadi saja dimanapun. juga. Bahkan sebagian besar dari mereka itu menyelesaikan perguruan tingginya dan masuk ke dunia kerja di era pandemi. Iya. Bayangkan di era pandemi itu kan gak ada interaksi langsung, lulus loh kuliahnya. Perlu Iya. dipertanyakan nggak tapi Oh, ya? iya. Bisa jadi. Tapi kan podcast ini untuk mencari simpati Gen Z Oh, ya. iya. Jadi, enggak. Jadi ya itu membuktikan sebetulnya bahwa kami adaptif gitu dan kami tidak demanding untuk soal facility dan infrastruktur. Iya, iya, Work iya. from anywhere itu mereka yang bawa gitu Iya. ya. Nah, yang terakhir yang juga tidak kalah penting tapi sering terabaikan itu adalah Gen Z lebih peduli terhadap hal yang sifatnya deeper level dalam bekerja. Contoh ya, buat mereka itu value dan purpose itu penting ternyata. Oh. Kalau generasi yang sebelumnya, value dan purpose-nya to be honest kadang dangkal, yaitu for the sake of money gitu. Ya. Saya kerja biar dapat duit. Ya, Oke. karena apa? Karena tuntutan dari environment dari society adalah misalnya di zaman saya dulu kalau udah kerja kamu buruan beli rumah, beli mobil, menikah, punya anak dan seterusnya gitu. Ya. Tuntutan itu. Nah, sekarang ini kan itu berbeda gitu sehingga mereka mulai berpikir hal-hal yang sifatnya lebih deeper meaning. Oke. Misalnya, mereka lebih peduli terhadap impact terhadap society. Hmm. Wah, berkali-kali saya diskusi dengan Gen Z ngomongin pekerjaan, itu kadang mereka statementnya adalah saya nggak mau kerja ini karena ini impactnya negatif terhadap masyarakat, Oke. terhadap lingkungan. Iya, iya. Ini perusahaan ini ngerusak lingkungan, saya nggak mau kerja di sini gitu. Lebih begitu loh. Jadi ingat dulu pertama kali interview sama perusahaan gitu, Iya. terus dibilangin kamu mau kerja di sini. Sebenarnya saya nggak suka sih sama Iya. perusahaannya karena Iya. ya itu impactnya Betul. tuh negatif ke lingkungan terus ya Lingkungan. nggak keterima Nggak sih. keterima karena memang Gen Z begitu dan Gen Z nggak keberatan kalau nggak diterima ya karena Nggak sesuai sama nggak value-nya. nggak sesuai sama value bahkan itu juga menggambarkan kenapa kok tadi muncul citra bahwa mereka job hopping gitu ya pindah-pindah pekerjaan karena bisa jadi baru ketemu ketidakselarasan value itu ketika sudah berjalan gitu bahkan mereka banyak yang rela bekerja dengan pendapatan yang lebih sedikit asalkan itu selaras dengan value-nya ya jadi story seperti itu banyak sekali dan itu menurut saya yang nggak ada tuh di generasi-generasi sebelumnya. ya. Mereka ya lebih sering bicara tentang kira-kira saya dapat berapa, wani piro gitu. Terus kemudian pada usia pensiun saya akan bawa pulang berapa uangnya gitu. Kalau generasi yang lebih baru, yang lebih sekarang dan terutama Gen Z, saya pengen memberi kontribusi kok kepada masyarakat ini gitu. Dan saya nggak mau ngerusak lingkungan dan sebagainya. Dan itu juga wajar ya sebenarnya kenapa muncul pemahaman baru seperti itu karena mereka tadi sangat melek dunia digital sehingga exposure-nya terhadap influencer dan sebagainya itu kuat dan ketika mereka banyak mengakses konten-konten positif maka mereka mendapatkan pencerahan dan mencoba hidup dengan hal-hal yang sifatnya positif tadi. Ya, Jadi luar keren biasa. sebenarnya Gen Z. Iya luar biasa ya. Bener nggak nih Gen Z yang lagi nonton mungkin bisa di Di komen. komen ya, atau para bos mau komen juga Iya, boleh. Enggak kayak- gitu gitu. Iya makanya. Coba kalau misalnya menurut kalian benar komen. Yes. Iya bener. Kalau misalnya salah coba koreksi dong. Iya. Kalau misalnya kurang tepat gitu ya. Boleh. Tadi tuh coach aku sempat dengar perkataan coach yang
super intriguing nih buat Ya, aku. Tadi katanya tuh sifat-sifat Gen Z ada yang tidak dimunculkan, yes, sehingga jadinya fokus ke keluhan-keluhan gitu. ya yang Nah, negatif. ya yang negatif-negatif. Nah, kira-kira di pekerjaan gitu, Hmm, gimana sih caranya supaya, bos-bos gitu iya ya atau iya misalnya iya, teman-teman rekan-rekannya itu bisa memunculkan sifat-sifat yang iya positifnya Gen Z iya. tadi? Intinya kalau, hubungan dua pihak itu Mhm, kan komunikasi berarti, iya, ya. Jadi kalau kita ingin memunculkan potensi terbaiknya Gen Z, oke. maka yang perlu dibangun adalah kesadaran untuk berkomunikasi, berkomunikasi yang Mmm, cocok untuk Gen Gen Z. Dan ini harus Z, dipelajari. Sayangnya oke. banyak atasan, leaders yang tidak bersedia, belajar itu, bahkan menghendaki Gen Z yang mengikuti pola komunikasi mereka. Contoh ya, yang Mmm, pertama yang sangat kelihatan dan itu sebaiknya dihindari. mhm, Para atasan, para leaders, para bos itu biasanya senang dengan komunikasi yang sifatnya direktif, oke, kasih direction ya. mhm, Untuk beberapa hal memang ya penting ya, iya, itu perlu. Tapi untuk banyak hal, mhm, terutama untuk para Gen Z yang potensial tadi, mhm. itu jadi mendikte dan mereka jadi tidak merasa diberi kebebasan untuk memikirkan gagasan dari dalam diri mereka. Masih ingat tadi salah satu Mmm, sisi positif mereka itu kan sebetulnya mereka siap untuk menghadirkan hal baru kan. Nah iya, itu jadi tidak jadi tertutup. Sudah pokoknya mmm, ikuti saja cara seperti ini. Nah kadang-kadang embel-embel dari atasan adalah dari dulu juga sudah iya. begini gitu. Nanti kalau Iya. ganti, nanti kok itu Terus tahu rusak apa atau kamu iya, gitu, ini kan udah lama kayak gitu, ya udah begini gitu. Nah ini yang akhirnya membuat mereka mundur, step back. oke, Waduh saya nggak diberi ruang untuk bertumbuh gitu ya. oke, Nah yang kedua kadang-kadang, selain direktif, mereka juga menggunakan, cara berkomunikasi yang sifatnya leading atau judging ya. kayaknya Leading banyak ya. nih yang merasakan nih. Kayaknya leader memang suka ya jadi gini, komunikasi leading itu artinya begini, seolah-olah sebetulnya memberi kesempatan bagi Gen Z untuk berpikir dan menyampaikan aspirasi, Mhm, tapi sudah diarahkan menuju ke yang dia sukai, dia prefer ya, jawabannya tuh kayak udah di-lock gitu sudah loh. di-lock. Iya. Kadang-kadang dikasih bingkai ya, ini kan kalau melakukan ini kan lebih baik jika begini ya, menurut kamu gimana lah, kamu sudah, leader-nya sudah mengarahkan ya Mhm, ke arah mana gitu sehingga si, Gen Z-nya, merasa tidak diberi ruang lagi gitu. Nah iya. juga, kadang-kadang bukan leading tapi judging ya, Mhm, seolah-olah menanya pendapat tapi ada embel-embel yang menghakimi situasi yang sedang dihadapi Gen Z, seolah-olah atasannya tahu gitu ya. mmm, Misalnya, di tengah tekanan yang sulit ini apa yang bisa kamu lakukan? Lah siapa bilang saya sedang, menghadapi tekanan gitu misalnya ya. iya, Jadi tidak menggali, dari sudut pandangnya Gen Z dulu terus kemudian menggali opininya, pendapatnya seperti apa. oh, Pola komunikasi seperti ini yang kemudian, sering mengganggu ya, oke, sehingga Gen Z tidak, berbicara dengan, terbuka, mhm, kemudian, otentik gitu, mereka kadang terpaksa jadi berpura-pura, mhm, padahal salah satu, value yang, juga cukup menonjol dari Gen Z yang saya sangat apresiasi itu adalah authenticity, mhm, ya. Gen Z itu sangat otentik, mereka apa adanya ya, tidak tidak suka yang fake. Bahkan, tren di Instagram misalnya ya, iya, itu, yang fake-fake kan ditinggalkan gitu, iya, kalau oleh no Gen Z. filter Iya gitu-gitu ya? betul. Nah yang, generasi sebelumnya tuh, yang tidak digital natives itu mereka masih terpesona dengan hal-hal yang sifatnya fake di sosial media. Gen Z enggak loh. Gen Z itu, dia malah appreciate authenticity. Nah, ketika komunikasi yang dibangun menjadi tidak otentik, ya, disitulah akan muncul persoalan, ya. Jadi Mmm. akhirnya potensi terbaiknya nggak keluar, gitu, Jadi ya. untuk supaya nih perusahaan bisa memunculkan potensi terbaiknya Gen Z, Ya, harus ada tadi komunikasi, komunikasi ya, yang efektif gitu efektif, ya, yang memberi ruang memberi bagi, ruang. Gen Z untuk, menyampaikan pandangannya, Ah, menyampaikan gagasannya secara otentik, ya. oke. Karena yang secara otentik ini menjadi penting. Karena ada kadang-kadang, mereka berani menyampaikan tapi asal Bapak senang, ya. Ah, Itu khas khas Gen X, Gen Y, kadang little bit Gen Y juga ada yang seperti itu. ya ya, Tapi Gen Z nggak gitu loh. Gen Z itu mmm. lebih lebih, suka bicara apa adanya. Ya kalau gue nggak suka ya nggak Gua suka ngomong nggak gitu suka. ya, Kalau langsung memang ngomong faktanya, gitu kan. datanya turun, saya akan bilang turun. Iya Saya nggak iya. akan bumbui dengan kalimat-kalimat yang manis Iya gitu iya. ya. Nah, ini yang perlu diberi ruang.
Artinya para leaders di luar sana juga harus legowo nih nerima ada cara baru dalam berkomunikasi yang akan mengoptimalkan Gen Z. Gen Z. Gitu. Dan kayaknya Ya. penting juga sih bagi perusahaan untuk melakukan ini ya, Ya, cara betul, komunikasi ini. betul. Karena kan tadi kata coach 30% 30%. workforce Ya. udah Gen Z gitu. 30% itu sekarang. Iya. Ya, sampai tahun 2025 itu diperkirakan Nambah 27 terus. sampai 30. Nah, setelah itu kan pasti trennya naik Ya. dong. Naik Gen X turun, Gen Y juga mulai geser ke posisinya Gen X zaman dulu. Terus kemudian Gen Z akan menempati posisi utama di dunia kerja. Ya. Ya, ini buat Gen Y juga yang sekarang banyak jadi leader. This is your time ya untuk mulai lengser. Ya. Dulu Anda loh yang didewa-dewakan. Gitu. Sekarang lagi Gen Z nih. Ini Gen Z gitu. loh gitu ya. Yang kita put hope juga ya untuk para Gen Z semoga bisa dioptimalkan kinerjanya. Nah, kenapa kita angkat saya sebut juga Gen Y atau milenial? Ya. Karena mereka leadernya Gen Z. Ya. Ya, jadi Milenial ini yang bisa bantu Gen bisa Z. bantu. Gen X mungkin agak ada hambatan. Kenapa? Karena Gen X itu usia orang tuanya Gen Z kan. Nah, jadi kayak ngelihat ke Gen Z itu masih anak-anak. Anak-anak, sementara bocah. si Gen Z-nya ngelihatnya Bapak. ini udahlah orang tua gitu ya. Nah Gen Z-nya dipandang lu bocah loh gitu ya. Ini yang kemudian menimbulkan mungkin komunikasinya juga tidak ideal ya. Nah Gen Y bisa jadi jembatan ya. Bisa jadi jembatan mengoptimalkan potensi Gen Z sehingga saya yakin nih kalau bisa dikombinasikan, waduh perusahaan-perusahaan kinerjanya semakin optimal. Millennials featuring Gen Z gitu kan ya. Ya. Collabs ya, collaboration. Nah coach, tadi kita udah ngomongin tentang komunikasi, ada komunikasi yang khusus. Ada gak sih coach tips untuk berkomunikasi kepada Gen Z ini ya, nih? Betul. Singkatnya sebetulnya Gen Z butuh komunikasi yang seperti apa? Satu, meskipun bahasanya tidak direktif ya. Tidak direktif berarti nyuruh gitu tidak. Tetapi kontennya memang diupayakan benar-benar short and direct. Jadi kontennya sendiri pendek dan to the point. To the point ya sebenarnya. To the point. Ya karena tadi span of tensionnya dan sebagainya itu singkat gitu. Jadi jangan bertele-tele. Nah kalau kita terbiasa bertele-tele pasti akan jadi persoalan buat Gen Z. Yang pertama. Yang kedua, alternatifnya apa kalau tidak menggunakan direction ya. Kalau tadi kan kontennya memang sudah short dan direct. Tetapi yang kedua yang perlu diingat juga jangan terlalu banyak menggunakan tadi ya arahan. Lalu alternatifnya apa? Nah yang kedua gunakan pertanyaan. Ya, gunakan pertanyaan. Jadi instead of nyuruh ada cara yang lebih baik sebetulnya untuk Gen Z. Jadi sampaikan pertanyaan yang membuat mereka berpikir, mengakses kreativitas mereka, dan mereka memikirkan caranya. Misalnya, ketika kita perusahaan menghadapi suatu tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya, daripada atasannya, udah lu gini aja, yang belum tentu benar juga karena pengalamannya atasan kan beda dengan situasi hari ini gitu. Lebih baik berduduk bareng dengan Gen Z dan ini sedang ada situasi seperti ini. What do you think? Ya, apa kira-kira cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini? Kalau kayak gitu Gen Z seneng banget gak sih? Karena diajak diskusi diajak gitu. Mikir. Iya. Kayak ada, oh he trust me gitu kan. What's your opinion? Terus kemudian menurut perspektif kamu apa nih yang sedang terjadi ini? Apa fakta yang mendukung dari pendapat kamu tadi? Itu senang loh mereka ditanya begitu karena mereka itu meskipun span of tensionnya pendek, kemampuan untuk menyerap informasinya tinggi banget. Iya, nah, ini yang para atasan punya keterbatasan sehingga ketika ditanya tentang informasi mereka juga lebih kuat. Nah, jadi mungkin ada informasi yang atasannya nggak tahu, ya jadi digali ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kita sebut sebagai powerful questions itu memberdayakan Gen Z. Ya, jadi yang pertama tadi gunakan short and direct communication, pendek gak bertele-tele. Dua, formatnya upayakan menggunakan pertanyaan yang powerful, yang membuat Gen Z berpikir dan mengelaborasi. Ya. Dan yang ketiga, upayakan memanfaatkan teknologi untuk interaksi. Jadi jangan hanya mengandalkan pertemuan fisik saja, boring. Ya. Jadi kadang-kadang ya
ini artinya kombinasi ya. Jadi jangan saja itu artinya kita both ways ya. Jadi Ya. misalnya ada pertemuan-pertemuan yang memang langsung seperti ini, tapi the rest kalau hanya untuk update misalnya dan sebagainya, Gen Z akan lebih suka apabila kita put it through technology. Ya kita pakai teknologi aja, kita pakai Lebih teknologi, fleksibel juga lebih kan. fleksibel, lebih interaktif, lebih bisa di-share dan sebagainya gitu. Dan tools seperti itu kan sekarang banyak ya, Iya, jadi banyak itu banget. dimanfaatkan. Jadi kombinasi 3 hal ini itu akan membangun engagement ya. Gen Z merasa dilibatkan di dalam topik apapun yang sedang diselesaikan oleh perusahaan ya. Jadi sebetulnya clue yang akhirnya menjadi para leader seharusnya menjadi wake up call itu sebenarnya waktu pandemi kemarin kan. Pandemi kemarin itu kan kita dibelenggu untuk gak bisa interaksi langsung. Iya. So kita komunikasi tak langsung dengan teknologi. Nah Gen Z itu lahir di situ, Ya. makanya pakai aja itu gitu. Terus karena nggak banyak waktu untuk berinteraksi langsung, komunikasi jadi short and direct Iya. gitu. Nah Gen Z juga jadi suka itu gitu karena Iya. memang mereka tumbuh di era itu. Dan kemudian karena situasi baru yang dihadapi pandemi, atasan juga nggak tahu jawaban atas persoalan yang sedang dihadapi. Iya. Yuk kita bahas bareng through questions Iya, gitu iya. ya. Jadi 3 poin itu sebetulnya akarnya itu muncul pada saat pandemi sedang terjadi. Dan Gen Z masuk dunia kerja sebetulnya kebanyakan sebagian besar pada saat itu. Iya. Nah maka wajar kalau kemudian itu diadopsi. Yang sekarang menjadi persoalan yang banyak akhirnya jadi pembicaraan di banyak perusahaan itu adalah ketika situasinya normal, perusahaan yang masih dipimpin oleh Gen X, Gen Y membawa kembali cara bekerja lama sebelum pandemi. Untuk sekarang. Contoh, masih banyak yang perusahaan yang nggak mau nerima hybrid work model yang pernah Iya. kita bahas ya di podcast sebelumnya. podcast sebelumnya. Nggak mau nerima gitu. Bahkan mereka mengumumkan we are back 8 to 5 Ya. ya, 5 days a week. Mm-mm. Nah sementara situasi sekarang kemacetannya makin tinggi, perjalanan ke kantor makin sulit. Ya. Nah Gen Z mikir, orang dari kamar saya bisa saya selesaikan, ngapain saya datang ke kantor 2 jam, waktu tempuhnya, dan di sana masih nunggu untuk ketemu bos hanya untuk melakukan sesuatu yang saya bisa kerjakan dari tadi pagi gitu. Iya, betul. Ya. Nah ini wake up call nih buat semuanya. Kayaknya kita perlu cari cara kerja baru yang lebih bisa diterima oleh semua pihak dan itu mengoptimalkan performance Iya. kinerja. Iya. Yes. Luar biasa banget coach tadi Iya. runutannya gitu ya. Emang aku juga jadi mikir juga Iya, gitu ya. iya. Emang si Gen Z ini justru harus jadi attention utama Attention nih. utama, Karena betul. emang mereka yang akan menjadi Mm-mm. the king of the perusahaan gitu Betul, kan. The king betul. of the organization. Mereka adalah future leaders. Future Ya, leaders-nya. seperti orientasi gitu. Candela ya, mau menyiapkan pemimpin yang siap menghadapi masa depan. Iya, jadinya ya kita harus bisa mengakomodasi juga Ya, mereka betul. bisa berkomunikasinya seperti apa dari tadi cara-cara yang sudah coach Ya. jabarkan gitu. Yes. Terima kasih banyak coach FR atas Yes, waktunya sama-sama. dan juga atas ilmunya. Semoga bisa berkah kepada semua penonton. Terima kasih juga untuk pemirsa kita ya, Iya. yang makin lama makin banyak. Terima kasih banyak semuanya sudah tune in sampai akhir. Kalau misalnya ada komentar-komentar, kritik Yes. atau misalnya kayak pertanyaan-pertanyaan untuk Coach FR bisa banget Ya. ditulis di kolom komentar. Nanti kita bisa langsung reply di kolom komentar itu dan jangan lupa juga follow ke Candela, subscribe di Candela Learning Yes. dan nanti kita akan ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.